Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. yang kami hormati Pak dosen, Pak Insinyur Lukman Mandriafin Silalahi, AMD, ST, MT, IPM, Atek, Eng. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan saya sendiri, Marsani, kemudian ada teman kami, Aji Pangestu. Mungkin nanti dari Aji Pangestu bisa memperkenalkan diri sendiri. Halo Pak Lukman Medriafin Silalahi, perkenalkan nama saya Teddy Aji Pangestu. Kemudian ada Mas Catur Wibowo. Dari Mas Catur mungkin bisa. Ya Pak, salam kenal Pak Catur Pak. Baik, kemudian dari Mbak Diwitasari. Salam kenal Pak, saya Dwita Sari Nilaningrum. Baik, selanjutnya izinkan saya mewakili dari kelompok 11 untuk membuka sesi presentasi dari tugas yang telah kami kerjakan mengenai perancangan dan simulasi sistem pengendalian lampu otomatis atau menggunakan Telegram. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, urgensi proyek, dan tujuan. Latar belakang perkembangan Internet of Things atau IoT itu mendorong otomatisasi perangkat rumah, termasuk lampu yang sering boros energi akibat lupa dimatikan. IoT memungkinkan lampu dikendalikan jarak jauh via Telegram boot tanpa aplikasi tambahan, serta otomatis dengan sensor cahaya atau LDR atau pengaturan dengan waktu. Kombinasi kendali otomatis dan manual ini itu dapat mendukung efisiensi energi dan kenyamanan dalam sistem smart home. Kemudian sebagai urgensi proyek, kebutuhan akan efisiensi energi semakin penting. Sistem ini menawarkan solusi hemat energi yang mudah diakses, cocok untuk rumah maupun juga kantor. Proyek ini juga memperlihatkan penerapan nyata IoT dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk tujuan, proyek ini merancang dan mensimulasikan sistem kendali lampu berbasis IoT yang dapat bekerja secara otomatis menggunakan sensor LDR atau timer, serta manual, yaitu melalui Telegram bot dengan perangkat ISP32. Simulasi dilakukan menggunakan platform di Walkway, yaitu kemudian dengan opsi validasi logika di software Proteus. Target penyelesaian yaitu 10 minggu. Kemudian mengenai bidang proyek, itu akan dijelaskan oleh teman kita, Mas Catur. Baik, terima kasih Mas Ani. Lanjut untuk mengenai bidang proyek, kami pecah jadi dua, di mana bidang fokus ini produk rekayasa keteknikan. Proyek ini termasuk dalam produk rekayasa keteknikan karena melibatkan perancangan dan pengembangan sistem teknologi berbasis microcontroller dengan ESP32 dan sensor LDR dan pemrograman instruksi serta telegram boot. Aktivitasnya mencakup proses rekayasa seperti perancangan sistem, integrasi komponen perangkat lunak dan perangkat keras, serta pengujian melalui simulasi. Produk akhir merupakan solusi teknik yang aplikatif, fungsional, dan dapat digunakan dalam konteks kehidupan nyata gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bidang prioritas digitalisasi, proyek ini juga masuk dalam bidang prioritas digitalisasi karena memanfaatkan teknologi digital untuk menggantikan sistem manual yang dirasa belum terlalu efisien dengan memanfaatkan koneksi internet, aplikasi Telegram, dan pemrosesan data dari sensor. Proyek ini mendigitalisasi proses pengendalian lampu secara efisien dan cerdas. Hal ini sejalan dengan tren digitalisasi sekarang di berbagai sektor, terutama dalam pengelolaan energi, otomasi rumah tangga, dan pengembangan smart system berbasis IoT. Next, Mas. Kontribusi proyek. Kontribusi dan kebermanfaatan di hubungan dengan SDGs ya. Di kami SDGs kami di poin 7, 9, dan 12. Di poin 7 di energi bersih dan terjangkau, di poin 9 industri, inovasi, dan infrastruktur, di SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Proyek ini mengembangkan hemat energi berbasis IoT dan telegram yang efisien, terjangkau, serta mudah diterapkan di rumah maupun di
kantor gitu ya. Selain mendorong inovasi infrastruktur digital dan konsumsi energi cerdas, proyek ini juga memberi manfaat edukatif bagi mahasiswa, bagi masyarakat. Kontribusi sejalan dengan SDG nomor 7, 9, dan 12 gitu ya. Kontribusi dan kebermanfaatannya ini sesuai dengan Asta Cita. Dan kalau dihubungkan dengan Asta Citanya Pak Presiden gitu ya. Satu, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru. Dua, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Tiga, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Proyek ini mendukung Astacita dengan mendorong kembangan energi melalui inovasi IoT. Kemudian pada sistem otomatisasi lampu berbasis telegram dan sensor cahaya. Proyek ini juga memperkuat industri kreatif teknologi, membuka peluang kerja di bidang IoT, serta meningkatkan literasi teknologi dalam sains masyarakat melalui pengalaman praktis penerapan smart system. Next. Oke, untuk Baik. selanjutnya nanti disampaikan oleh saudara saya, Mbak Nila. Monggo. Oke, terima kasih Mas Catur. Untuk metode yang kita gunakan dalam kegiatan ini bersifat praktek langsung berbasis proyek, yaitu yang dikombinasikan dengan pendekatan simulasi menggunakan platform digital. Tahapan yang kita lakukan yang pertama, melakukan studi literatur dan pemahaman teoritis. Lalu yang kedua, mempelajari konsep dasar Internet of Things, sistem otomasi berbasis sensor, serta cara kerja microcontroller ESP32, dan platform komunikasi seperti Telegram bot. Lalu yang ketiga ada perancangan sistem. Yang keempat, kita merancang diagram blok dan alur kerja sistem pengendalian lampu, baik otomatis, berbasis sensor dan waktu, maupun manual melalui Telegram. Pada tahap ini juga ditentukan jenis sensor dan aktuator yang digunakan. Lalu yang kelima, kita melakukan sistem di Walkway. Lalu yang keenam, kita melakukan implementasi rancangan sistem ke dalam simulasi online menggunakan Walkway, serta membuat rangkaian virtual, menulis kode program, mengubah Arduino IDE, dan menguji logika kendali. Lalu yang ketujuh, integrasi dengan Telegram bot. Lalu yang kedelapan, menyusun sistem komunikasi antara ESP dan Telegram untuk mengendalikan manual lampu melalui perintah pesan. Lalu yang kesembilan, melakukan validasi dan pengujian logika pada opsional di Proteus. Lalu yang ke-10, melakukan validasi tambahan menggunakan Proteus untuk mengecek logika rangkaian dan memastikan keandalan sistem secara menyeluruh. Lalu yang ke-11, kita melakukan evaluasi dan dokumentasi. Lalu yang ke-12, kita menilai performa sistem dari aspek fungsionalitas dan efisiensi. Seluruh proses dan hasil didokumentasikan dalam bentuk laporan dan presentasi. Next. Oh ya, baik. Terima kasih dari Mas Catur dan Mbak Dwi Tasari. Selanjutnya mengenai flowchart akan saya jelaskan. Flowchart ini dimulai dari pertama kali yaitu melakukan studi literatur dan teori dasar IoT, kemudian juga perangkatnya. Kita menggunakan ESP32. Setelah itu selesai, kita sudah mendapatkan informasi cukup detail, baru kita lanjutkan dengan rancangan sistem pengandalan lampunya. Yang pertama kali kita rancang yaitu merancang penerapan sensor cahaya. Kemudian kita juga melakukan perancangan timer dalam konsep di pemrogramannya. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan kendali manual via Telegram. Jadi diintegrasikan dengan Telegram bot. Nah, setelah perancangan selesai, kita lanjutkan proses pembuatan rangkaian dan program di Walkway. Jadi perancangan yang sudah kita rancang itu kita simulasikan di platform yang bernama Walkway. Ini platform secara online. Nah, setelah itu selesai, kita lanjut dengan simulasi dan uji coba di Walkway. Kita jalankan di Walkway-nya. Jika proses simulasi itu berhasil, maka kita akan masuk ke integrasi dengan Telegram. Tetapi ketika simulasi di Walkway-nya belum berhasil, kita akan melanjutkan lagi melakukan perbaikan di simulasi Walkway tersebut.
Nah, kelanjutan dari jika simulasi di Walkbee berhasil, yaitu untuk integrasi dengan Telegram bot, berarti selanjutnya kita akan ini secara opsional bisa kita lakukan dan bisa ya tidak. Jika kita lakukan, kita akan research tentang Proteus, yaitu software, untuk memvalidasi apakah simulasi yang kita lakukan itu benar-benar valid dan bisa diterapkan di dunia nyata untuk menjadi suatu produk yang nantinya sebagai prototipe untuk dikembangkan ke berbagai bidang yang lebih besar lagi. Nah, jika validasi dari Proteus itu benar-benar memungkinkan untuk kita terapkan dan itu berjalan, maka kita akan lanjutkan ke evaluasi sistem dan pengujian akhir. Nah, jika tidak, berarti kita nggak melewati proses validasi, tetapi dari simulasi Walkbee aja kita sudah bisa melanjutkan ke evaluasi sistem dan pengujian akhir. Nah, setelah pengujian akhir selesai, baru kita masuk ke dokumentasi hasil dan membuat laporan. Nah, dari proses dokumentasi hasil dan laporan ini akan terciptanya sebuah dokumentasi secara bentuk laporan tertulis. Nah, sampai di situ proses dari proyek ini selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai metode dari termasuk di dalamnya prosedur kegiatan yang akan kita lakukan. Ini akan dibawakan oleh teman kita, Mas Teddy. Di sini saya akan menjelaskan metode prosedur kegiatan. Nah, untuk di sini ada 5 yang saya jelaskan, yaitu yang pertama ada studi literatur. Tahap pertama adalah mempelajari teknologi yang digunakan, yaitu ada ESP32 sebagai mikrocontroller yang sudah punya WiFi dan Bluetooth, dan ada sensor LDR untuk mendeteksi seberapa terang atau gelap suatu ruangan. RTC atau NTP untuk mengetahui waktu secara real time lewat internet, dan Telegram Bot API agar kita bisa mengontrol lampu dari aplikasi Telegram. Dan terakhir kita gunakan Arduino IDE untuk pemrogramannya. Itu untuk nomor 1. Di nomor 2 ada perancangan sistem. Yaitu di sini kita merancang sistem dengan blok diagram. Di komponen utamanya ada sensor LDR mengirim data ke ISP32. Waktu dari RTC atau NTP dikirim ke ISP32. Telegram juga terhubung ke ISP32 lewat WiFi. Output dari ESP32 akan mengontrol relay yang akan menyalakan atau mematikan lampu. Di logika pengendaliannya, sistem ini punya 3 mode kontrol. Ada otomatis berdasarkan cahaya. Jika ruangan gelap, lampu nyala otomatis. Otomatis berdasarkan waktu, yaitu lampu nyala pada jam tertentu. Misalnya dari jam 6 sore sampai jam 5 pagi. Dan manual lewat Telegram, kita bisa perintah on atau off dari aplikasi Telegram. Lanjut, slide selanjutnya, yaitu di sini ada nomor 3, yaitu pengembangan perangkat lunak. Pemrograman dilakukan dengan Arduino IDE menggunakan beberapa library, yaitu WiFi untuk koneksi internet, NTP Client H atau RTC Lib H untuk pengaturan waktu. Universal Telegram Bot H untuk komunikasi dengan Telegram. Algoritma utamanya itu baca data dari sensor LDR, cek waktu saat ini, baca perintah dari Telegram, lalu sistem menentukan apakah lampu nyala atau mati sesuai mode yang aktif. Di nomor 4 ada simulasi sistem, yaitu simulasi dilakukan menggunakan Walkbee simulator yang sudah mendukung ISP32, sensor, dan Telegram lewat API virtual. Di nomor 5 ada pengujian dan evaluasi. Nah, pengujian dilakukan pada beberapa aspek, yaitu koneksi WiFi dan apakah perintah dari Telegram bisa diterima dengan baik, akurasi sensor LDR, dan apakah logika waktunya sesuai, prioritas mode kontrol, otomatis atau manual, evaluasi performa sistem dari segi kecepatan, keandalan, dan konsumsi listrik. Itulah metode prosedur kegiatan dari saya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk di slide ini masih mengenai metode, yaitu hasil yang diharapkan. Ini akan dijelaskan oleh teman kita Mbak Dwi Tasari. Ya, terima kasih Mas Sani.
Untuk metode hasil yang diharapkan, yaitu yang pertama ada sistem pengendalian lampu berbasis Internet of Things yang dapat beroperasi otomatis dan manual. Lalu, simulasi sistem berhasil dijalankan menggunakan Walkwie. Lalu, integrasi Telegram boot dengan mikrokontroler ESP32 berjalan secara lancar. Yang keempat ada validasi logika sistem berhasil dilakukan menggunakan Proteus. Next. Baik, terima kasih Mbak Dwi Tasari. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai indikator capaian yang ditargetkan. Nah, pertama dari indikator capaian yaitu rangkaian sistem itu berhasil dirancang dan disimulasikan. Ini targetnya harus selesai 100%. Kemudian setelah itu baru masuk ke indikator capaian kedua yaitu program lampu otomatis via sensor dan timer berjalan. Ini minimal itu 90% itu benar. Kemudian yang ketiga, kendali manual lampu melalui Telegram berfungsi. Ini juga minimal 90% itu stabil. Kendalanya mungkin bisa jadi masalah koneksi, masalah internet. Tapi dengan begitu berarti sudah berhasil 90% dan ini sudah tercapai target. Nah, kemudian yang keempat, ini simulasi Walkwie bebas error atau bug. Ini harus 100% running. Makanya untuk yang selanjutnya itu Proteus itu sebagai opsional. Karena kalau misalnya dari Walkwie sudah berhasil, biasanya sudah cukup memvalidasi untuk melanjutkan ke proyek fisiknya. Nah, kemudian yang terakhir itu laporan proyek tersusun rapi, lengkap, dan logis. Ini harus selesai 100%. Demikian indikator capaian yang kita targetkan. Selanjutnya mengenai anggota tim dan tanggung jawab akan dijelaskan oleh Mas Catur. Terima kasih melanjutkan dari anggota tim dan tanggung jawab. Sebelumnya, sebelum presentasi, kami kelompok 11 sudah Zoom meet terlebih dahulu untuk membagi tahap-tahapannya dan memang kami bagi rata dari tahap kegiatan dari studi literatur IoT dan ESP32, penanggung jawab peneliti utama atau dokumentator. Ini kita bagi semuanya rata dari perancangan sistem sampai di akhir dokumentasi dan penyusunan laporan akhir. Ini semuanya kita kontribusinya bareng-bareng karena sekarang kita bisa bekerja dengan sharing dokumen dan lain sebagainya. Jadi kita isi bareng-bareng, nanti setelahnya baru kita evaluasi juga bareng-bareng. Kurang lebih seperti itu. Monggo next slide. Baik, demikian hasil perancangan dari proyek IoT yang kami susun, yang kita rencanakan, dan saya mewakili anggota kelompok 11 mengucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak selama pelajaran dan terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa diterima dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.